Rumah mewah seluas 6.500 meter di kawasan Rancamaya Golf Estate, Bogor, Jawa Barat ini disita Kejaksaan Agung. Penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil sarana kejahatan perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan tersangka Muhammad Riza Khalid. Rumah mewah ini memiliki 3 sertifikat tanah atas nama sebuah perusahaan. Namun, sumber uangnya berasal dari Riza Khalid. Penggeledahan dilakukan sejak pagi hingga malam hari. Yang diduga milik tersangka MRC, ini kaitannya dengan penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu 3 sertifikat atas nama MRC atau uangnya ya atas nama orang lain nomini, tapi uangnya berasal dari tersangka MRC. Sebelumnya Jampitsus Kejagung juga menyita 5 mobil Riza Khalid. Pada 11 Juli lalu, Kejagung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Tak hanya itu, Riza juga menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Meski demikian, hingga kini Riza Khalid belum ditangkap. Riza masuk daftar pencarian orang alias buron dan Kementerian Imigrasi telah mencabut paspornya. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas lebih lanjut soal pengejaran buron korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dan TPPU. Riza Khalid bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Anang. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Mbak. Ya, Pak Anang, ini kan kita tahu terakhir Kejagung sudah menyita rumah yang diduga milik Riza Khalid di wilayah Rancamaya, Bogor, Jawa Barat. Tapi ini katanya sertifikatnya bukan atas nama Riza Khalid, atas nama perusahaan. Apakah ini bisa jadi bukti adanya TPPU atau seperti apa, Pak Anang? Betul, Mbak. Pihak penyidik Kejaksaan Agung, maksudnya dari Gedung Bundar, telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset, di mana salah satunya yaitu sebuah tanah dan bangunan di daerah Rancamaya yang memang penyidik menduga bahwa itu milik daripada tersangka MRC. Memang dalam hal ini tentunya namanya TPPU kan tidak atas nama sendiri, biasa di atas namakan pihak lain. Namun demikian penyidik meyakini dengan bukti-bukti yang ada bahwa sumber dana itu berasal dari tersangka MRC. Demikian. Oke, selain penyitaan juga apakah di sana juga ada proses penggeledahan di salah satu rumah di Rancamaya Bogor ini? Disebut-sebut juga banyak fasilitas mewah ya, Pak Anang, ada spa dan juga beberapa fasilitas mewah lainnya. Benarkah demikian, Pak Anang? Benar, penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terhadap tanah dan bangunan. Memang di dalamnya cukup mewah, bagaimana dilihat di tayangan itu, ya baik itu ada fasilitas kolam renang dan sarana yang cukup lengkap. Kurang lebih luasnya itu hampir 6.500, di mana terdiri dari 3 sertifikat. Oke, jadi ada fasilitas mewah juga yang kemudian untuk melengkapi rumah di situ, begitu ya fasilitasnya. Nah, jadi sudah selain rumah mewah di kawasan Rancamaya, Kejaksaan Agung sendiri sudah menyita aset milik Riza Khalid yang berhasil disita Kejagung, apalagi Pak Anang? Selain di bulan Agustus sebelumnya juga kita penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa unit kendaraan roda 4, ada kurang lebih 9 unit kendaraan roda 4 yang cukup mewah juga. Ada Alphard, ada Mercy, ada Mini Cooper, dan lainnya. Jadi ada 9 mobil mewah juga yang kemudian sudah disita oleh Kejaksaan Agung, selain juga rumah mewah di kawasan Rancamaya, Bogor, Jawa Barat.
saya ingin konfirmasi kembali, untuk 9 mobil mewah yang disita oleh Kejaksaan Agung, apakah juga merupakan atas nama Riza Khalid atau juga merupakan atas nama orang lain juga? Ini dari semua juga atas nama pihak lain, di mana ini terkait dengan TPPU terhadap di mana tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana korupsi terkait dengan pengolahan minyak mentah. Jadi memang 9 mobil mewah itu juga TPPU karena memang surat-surat kepemilikannya bukan atas nama Riza Khalid begitu ya, Pak Anang. Pak Anang, kita bergeser, ini ada juga nama Irawan Prakoso, Pak Anang. Rekan bisnis Riza Khalid yang kita tahu ini sudah dipanggil ke Jagung tapi juga belum datang. Nah, bisa dijelaskan Pak, seperti apa sebenarnya peranan dari Irawan Prakoso ini dalam kasus TPPU Riza Khalid, Pak Anang? Memang benar terhadap saudara IP sudah dipanggil sebagai saksi sebanyak 3 kali terkait dengan perkara MRC, di mana yang bersangkutan diduga ada hubungan kerjasama dengan MRC, dan penyidik sudah memanggil sebanyak 3 kali, tapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi, dan saat ini diduga yang bersangkutan berada di luar negeri. Oke, jadi Irawan Prakoso ini sudah 3 kali dipanggil tapi tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dan saat ini sudah berada di luar negeri. Lalu apa yang akan dilakukan Kejagung? Yang jelas kami penyidik dalam hal ini akan melakukan langkah-langkah hukum, termasuk nantinya mungkin akan meminta untuk diambil tindakan seperti pencabutan paspor yang bersangkutan dan cekal, melakukan tindakan langkah-langkah cekal nantinya juga. Oke. Termasuk juga kita tahu kan Riza Khalid ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juli yang lalu, kemudian hingga kini keberadaannya tidak diketahui, bahkan juga sempat disebut-sebut berada di Malaysia. Nah, seperti apa proses pencariannya Kejaksaan Agung Riza Khalid, termasuk juga Irawan Prakoso yang ternyata berada di luar negeri juga nih Pak Anang? Ya. Terhadap RNC, penyidik sudah melakukan pemanggilan sebagai tersangka sebanyak 3 kali dan pernah dipublikasikan juga melalui media nasional, dan terhadap yang bersangkutan juga dalam hal ini langkah-langkah penyidik adalah dengan selain memanggil juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Interpol, dengan beberapa dengan kantor imigrasi, dengan Kemenlu. Dan dalam hal ini yang bersangkutan juga sudah diajukan untuk dicabut paspornya dan sudah dinyatakan DPO. Dan ini merupakan juga bagian dari syarat-syarat kita untuk dalam hal ini untuk mengajukan red notice kepada Interpol. Oke, jadi sampai saat ini red notice dengan Interpol ini terkait dengan Riza Khalid dan Irawan Prakoso ini sudah terbit atau belum? Sampai saat ini belum, tapi dalam proses. Kita dalam proses. Oke, jadi dalam proses ya penerbitan red notice ini dengan Interpol atas nama Riza Khalid dan Irawan Prakoso. Kami ingin konfirmasi kembali. Betul. Enggak, kalau untuk MRC ya kita sudah, tapi kalau untuk inisial IP belum kita ini. Sementara untuk MRC terkait dengan untuk pengusutan kasus ini sendiri Pak, kita tahu Irawan Prakoso sudah ke luar negeri, Riza Khalid juga sudah masuk DPO, bahkan akan diterbitkan proses red notice. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Pak Anang? Yang jelas kita akan terkait dengan MNC, kita akan tetap dalam ini memproses permohonan red notice, dan kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, yang nantinya juga apabila nanti red notice ini di-approve, disetujui, maka nantinya kita akan bekerja sama dengan negara yang diduga dan yang bersangkutan ada di sana, dan dalam hal ini bisa juga menggunakan dengan diplomasi hukum atau tetapi bagaimana berusaha kita mengembalikan terhadap bersangkutan untuk bisa hadir di Indonesia. Ada beberapa mekanisme, mungkin bisa juga dengan seandainya nanti
dengan deportasi, dengan sistem ekstradisi, atau dengan sukarela nantinya, seandainya yang bersangkutan mau. Demikian. Oke, baik. Terima kasih informasinya Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat selalu.